Oke, kita langsung lanjut ke Mas Nova. Mas Nova, kalau tadi diskursus di media sosial nih sentimen positif terhadap cawapres nomor urut 02, ini yang memberikan sentimen positif apakah memang bisa dikategorikan sebagai pemilih atau memang orang yang memang hanya aktif di media sosial? Baik Mbak, sebagian besar pendukung Gibran itu kalau kita lihat peta media sosialnya tadi, di peta SNA-nya itu akan kelihatan kalau percakapan tentang Gibran itu tidak hanya didorong oleh para pendukung Gibran, tapi juga didorong oleh kluster-kluster yang netral dan kluster-kluster yang memang mendukung Pak Muhaimin dan Pak Mahfud. Jadi Gibran ini dibicarakan oleh semua klaster pada saat debat, tapi memang dengan proporsi pendukung Gibran berbicara lebih banyak, lebih dominan pendukung Gibran ini berbicara pada saat debat. Konsekuensinya apa? Ini yang membuat volume percakapan tentang Gibran menjadi sangat tinggi, hampir 2 kali lipat daripada volume percakapan pada Pak Muhaimin, dan hampir 3-4 kali lipat dengan volume percakapan dari Pak Mahfud. Saya kira itu, dan percakapan yang dari Pak Gibran, pendukung Gibran, nah ini kelihatan SNA-nya, percakapan dari pendukung Pak Gibran ini cukup tinggi pada saat debat berlangsung. Akan tetapi kalau kita lihat pasca debatnya itu akan kelihatan kalau volume percakapan dari pendukung Pak Gibran tidak banyak bertambah, tapi volume percakapan dari pendukung Pak Muhaimin dan pendukung Pak Mahfud tentang Gibran itu akan sangat bertambah sangat signifikan. Dan harus diakui juga percakapan semalam itu, perdebatan semalam itu berhasil didorong oleh Pak Gibran ke arah perdebatan tentang IKN itu, sepertinya agak-agak dominan berbicara tentang IKN semalam. Oke, kalau kita lihat soal dominasi masing-masing calon wakil presiden ini diperbincangkan untuk ketiga-tiganya itu di poin apa? Apakah karena istilah-istilah tertentu, ketika mengeluarkan istilah-istilah tertentu kemudian percakapan itu menjadi tinggi di media sosial dan istilah tersebut juga menjadi satu hal yang membuat pembicaraan masing-masing ini mendapatkan jumlah kuota yang lebih besar dari para pengguna media sosial, Mas Nova? Ya, percakapan tentang istilah-istilah khusus ya, carbon capture and storage, lalu ada SGIE itu juga sebenarnya mendorong percakapan. Tetapi perbincangan tentang dua istilah khusus itu ya, karena dua itu yang tadi yang semalam itu banyak sekali dibicarakan ya. Percakapan tentang dua istilah itu lebih banyak dibicarakan publik pasca debat. Ketika debat, publik lebih banyak berbicara tentang IKN, tentang Caimin yang tidak setuju IKN dan lebih baik membuat 40 kota setelah Jakarta, tentang Gibran, IKN dan pemanfaatan APBN, lalu tentang Pak Mahfud yang juga mengkritik tentang IKN. Jadi karenanya kalau dilihat topik yang paling tinggi yang dibicarakan oleh publik tentang debat itu infrastruktur. Pertama itu, hampir di keduanya topiknya adalah tentang infrastruktur. Yang kedua tentang ekonomi. Nah, ekonomi ini agak mix sebenarnya dengan pajak karena sangat-sangat mirip-mirip itu ya. Pada saat debat, kata tentang kebun binatang dari Gibran itu memang agak menarik tuh, agak mengagetkan gitu ya, tentang kebun binatang. Tetapi juga yang paling banyak dibicarakan publik adalah tentang tidak Jawa sentris serta hilirisasi. Itu paling banyak itu dibicarakan oleh publik tentang Pak Gibran. Sedangkan tentang Pak Muhaimin itu kredit anak mudanya itu kena banget kena banget dan banyak dibicarakan oleh publik. Sedangkan pada Pak Mahfud memang selain tentang infrastruktur, dia juga kan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan yang sangat tinggi ya, 7%, tetap pajak untuk atasi disparitas ekonomi. Itu juga memang paling banyak dibicarakan. Tetapi yang paling menonjol adalah ketika Pak Mahfud MD berbicara tentang pinjol. Bahasa pinjol itu lebih mudah dipahami dan langsung kena dengan kondisi publik dibanding pertumbuhan ekonomi, dibanding
dibanding hilirisasi, dibanding tentang penggunaan APBN dan seterusnya dan seterusnya. Pinjol itu yang banyak sekali dibicarakan tentang terkait Pak Mahfud MD. Oke. Oke, kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, kok tadi kan Mas Hanta menyebutkan bahwa debat cawapres itu persentasenya 5% lah ya pengaruhnya yang untuk tingkat keterpilihan. Nah, apakah bisa kemudian diartikan bahwa tingkat keterpilihan ini kalau tidak punya peran signifikan dari debat, apakah memang ini karena mesin partai politik yang bergerak, ketokohannya, atau ada variabel lain di luar itu sebetulnya, Mas Hanta? Iya, nah sebelum ke sana begini, saya mau melanjutkan data tadi ya, bahwa ini memang terlihat Mas Gibran ini relatif menyiapkan debat lebih matang ya. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin sudah berpengalaman sehingga menganggap tidak menjadi ringan, mungkin enteng lah, sudah biasa debat. Tapi paling tidak Gibran memiliki keuntungan politik dari debat cawapres kemarin, itu berhasil membalikkan persepsi negatif kepada dirinya, dan tadi terekam dalam sentimen di media sosial, dianggap kurang kompeten, kemudian tidak bisa debat, tidak akan, justru persepsinya sekarang kan berbalik, dianggap pemenang debat, menjadi ajang pembuktian bagi Gibran dan seterusnya. Sehingga saya ingin masuk pertanyaan tadi, ada beberapa variabel yang sangat menentukan naik turunnya elektabilitas pasangan dalam kontestasi Pilpres. Yang pertama ada kekuatan personal branding, persepsi publik tentang personal, bisa isu yang dia branding atau program. Nah, bisa jadi dari sisi personality, bisa jadi dari isu yang meledak, atau bisa jadi program yang meledak. Nah, faktor ini mestinya itu bisa dikapitalisasi. Nah, debat cawapres itu menjadi semacam instrumen untuk mengkapitalisasi yang seperti saya katakan tadi, bahwa dia punya magnet, ternyata kompeten. Pak Mahfud juga punya kelebihan ini, Gus Muhaimin ini, Mas Gibran punya kelebihan itu. Itu faktor yang paling determinan di sana, di situ. Yang kedua, nah, saya ingin jawab pertanyaan tadi soal media sosial dan seterusnya. Itu ada mediumnya, yaitu mesin politik yang digunakan paling efektif. Misalnya dalam konteks media sosial hari ini kan sangat kuat ya pengaruhnya di pemilih muda, pemilih milenial dan generasi Z. Ini sangat penting. Pemilih yang masih swing, masih mungkin mengambang dan belum menentukan pilihan, ini kan pemilih yang di sini, yang relatif masih galau. Nah, pendekatannya harus melalui mesin politik yang memang sejalan dengan yang mereka gunakan, dengan bahasa yang tepat, dengan pendekatan media sosial. Ini saya kira bisa digunakan. Apakah itu bisa membalik semua peran elektabilitas? Belum tentu. Nah, yang ketiga, harus ada ketepatan dalam menentukan target sesuai tipologi pemilihnya, Vita. Tipologi pemilih rasional dalam studi perilaku pemilih itu pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Kalau pemilih rasional, dia mendengar apa yang disampaikan oleh kandidat di dalam debat. Isu-isu yang tadi terekam tentang IKNK, bagaimana ekonomi digital, bagaimana programnya, hilirisasi, dan seterusnya. Itu pemilih rasional. Tapi juga tidak sedikit, bahkan mungkin lebih banyak pemilih muda yang biasanya pemilih psikologis, pemilih yang memperhatikan sisi yang mungkin bagaimana diartikulasinya, bagaimana dia menjaga emosinya, bagaimana dia menyampaikan pendapatnya, bagaimana stabilitas emosinya, apakah bagus komunikasi publiknya, ini juga penting. Nah, faktor yang kedua ini biasanya itu sangat akrab dengan pemilih-pemilih yang saya katakan tadi, yang dekat dengan media sosial. Dan yang ketiga baru pemilih sosiologis, dia melihat, mengidentifikasi dari kesamaan yang dimainkan oleh Pak Mahfud dengan baju adat misalnya. Jadi kesamaan agama, kesamaan daerah, kesamaan suku itu juga, tapi biasanya tidak terlalu determinan. Jadi berangkat dari data yang saya sampaikan tadi, apakah kemudian akan menggeser debatnya? Tidak. Debat itu kemudian akan menggeser tiba-tiba seperti Pilpres di Amerika, itu bisa membalik elektabilitas, sulit itu, Vita. Tapi bahwa medium debat itu bisa menjadi medium bagi Gibran atau yang lainnya untuk memperbaiki persepsi publik tentang dia, kemudian dianggap pemenang debat, itu bisa dikapitalisasi, dianggap. Dan untuk mengukurnya nanti di survei ya, bagaimana nanti survei 1 minggu 2 minggu kemudian, apakah ada pergerakan. Nah, terakhir seperti pertanyaan Vita tadi, sebenarnya faktor apa? Per hari ini saya membongkar melihat data-data survei pergerakan di 3-4 bulan terakhir. Faktor apa sih variabel yang paling tiba-tiba menaikkan peta konstelasi kita ini? Di bagian akhir saya ingin mengatakan, apakah faktor debat di media sosial? Sebelumnya ada isu tentang keputusan MK, politik dinasti. Ternyata tidak. Kemudian ini sekarang ada debat, apakah ini bisa menggeser juga dan seterusnya.
per hari ini saya perhatikan data yang cukup signifikan merubah konstelasi itu ada faktor Jokowi, suka atau tidak suka. Ketika Jokowi Prabowo mengambil Gibran, mengambil cawapresnya, dan persepsi publik Jokowi berada di sana, Pak Jokowi berada di sana, maka ada migrasi pemilih yang cukup besar mendukung Prabowo Gibran yang angkanya melewati 40%. Nah, faktor inilah paling determinan. Jadi lawan politiknya Prabowo Gibran sebenarnya yang harus diserang adalah rating tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Sebaliknya, bagaimana Prabowo Gibran kalau ingin memaksimalkan perolehan dukungannya, dia harus memaksimalkan menaikkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi harus mengkonsolidasi pemilihnya untuk mendukung Prabowo Gibran. Baru faktor sosialisasi, kampanye di darat, dan juga perang di media sosial. Jadi saya kira lebih determinan tadi urutannya. Tetapi apapun masih dinamis ya, masih 2 bulan ke depan, dinamikanya relatif masih tinggi. Asalkan jangan ada blunder politik yang pengaruhnya dahsyat, itu bisa menggerus, atau ada isu yang juga meledak bisa meningkatkan elektabilitas. Sepanjang itu landai-landai saja dugaan saya elektabilitasnya. Terima kasih Mas Hanta atas waktunya. Dan terima kasih juga Mas Nova sudah berbagi waktu bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.